Sandi Tumiwa terus mengusik ketenangan hidup Tessa Kaunang. Setelah Sabtu akhir pekan kemarin, Sandi bersama tim kuasa hukumnya menyatroni kediaman sang mantan istri di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan lantaran menduga Tessa tengah bersama pacar barunya di dalam rumah. Maka semalam Sandi bersama kuasa hukumnya melaporkan akun Instagram Tessa Kaunang tweet ke Polda Metro Jaya. Pemilik akun tersebut dipolisikan lantaran diduga telah melakukan pencemaran terhadap nama baik Sandi. Tessa sendiri tak terlalu terusik dengan laporan tersebut. Putri rocker senior Arthur Kaunang itu malah balik mengancam akan balik mempolisikan mantan suaminya itu jika semua laporan Sandi tak terbukti kebenarannya. Laporannya soal dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh akun Instagram yang bernama Tessa Kaunang Tweet. Tessa Kaunang Tweet, akun Instagram ya, kami laporkan akun Instagram. Diduga ya memfitnah klien kami dengan menyebutkan bahwa klien kami dibilang sudah menuduh pemilik akun tersebut dengan tuduhan, padahal klien kami tidak pernah menyebutkan sama sekali. Ya saya sih menghadapi dengan tenang. Pokoknya kan kalau memang ini sudah mulai mengusik saya dan ternyata ada hal-hal yang dia laporkan atau dia duga itu tidak benar, pasti akan saya pasti akan saya ambil tindakan tegas gitu loh. Kalau dia punya satu hal yang bisa dipikirin lebih fokus, itu lebih bagus buat dia gitu, supaya dia nggak ngerecokin hidup saya, itu maksudnya. Beberapa jam sebelumnya, Sandi bersama tim kuasa hukumnya juga telah mendaftarkan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sandi berdalih ingin merebut hak asuh putra-putrinya dari tangan Tessa lantaran ingin menyelamatkan kehidupan anak-anaknya dari pengaruh buruk. Upaya Sandi untuk merebut hak asuh anak-anaknya justru mendapat cibiran Tessa. Tessa pun mempertanyakan kemampuan Sandi untuk menghidupi anak-anaknya di tengah status Sandi yang tak memiliki pekerjaan tetap dan tidak pernah memenuhi kewajibannya membiayai anak-anaknya selama mereka bercerai. Tessa pun menegaskan tekadnya untuk melawan lantaran tak ingin hak asuh putra-putrinya jatuh ke tangan orang yang salah. Saat ini kami sudah mendaftarkan gugatan kami untuk hak asuh anak. Kesepakatan saya dan Sandi tentang anak adalah hak asuh itu jatuh kepada saya, itu sudah ketok palu dari hakim. Untuk ketemuan sama anak itu adalah setiap hari Sabtu untuk Sandi, hari Minggu untuk saya, dan Senin sampai Jumat itu anak-anak sekolah. Karena hak asuh ada di saya, otomatis sehari-hari memang anak-anak sama saya, karena saya juga tetap bagaimanapun juga memantau semua kegiatan anak saya termasuk sekolah. Nggak perlu ngomong gitu juga orang-orang pada tahu sih kok saya mau ngelepasin sama orang yang nggak bertanggung jawab sih Mbak. Kan kita bisa lihat itikat baiknya apa selama dia itu pisah sama saya ini udah 4 tahun gitu loh. Kalau memang dia memang bertanggung jawab dari awal aja dulu gitu loh, dari awal kita pisah sampai sekarang yang namanya tanggung jawab tetap dijalanin, bukan ujuk-ujuk karena ada masalah terus dia dengan gampangnya bilang berapa sih 5 juta kali 3 tahun, salah juga, dia harusnya 4 tahun nggak bisa ngitung. Terus dari situ entar dibayar semuanya. Ya kenapa mesti sekarang? Kenapa nggak dari dulu aja, itu namanya kewajibannya dibayarkan gitu. Tessa tak bisa menutupi kekesalannya saat mengingat tindakan konyol Sandi yang menyatroni kediamannya di saat subuh lantaran menduga ia tengah bersama pacar barunya. Tessa sendiri tak menampik jika sang pacar memang kerap datang guna menjemput serta mengantarnya sepulang syuting. Namun tak pernah sekalipun sang pacar menginap. Tim intens juga mencoba melakukan penelusuran dan mencari informasi ke kediaman Tessa dan sama sekali tak mendapatkan fakta terkait kabar yang menyebutkan pacar Tessa kerap menginap. Warga justru mempertanyakan dari siapa sebenarnya Sandi mendapatkan informasi tersebut. Cuma saya nggak ada
masih tinggal sini? Enggak, maksudnya kalau udah keluar dari kami. Ya kalau datang iya, tapi emang Tapi datang. ya nantar jemput ya, nantar. Yang cowok itu ya kita jemput juga. Iya enggak, ya kayak gitu, nganterin. Kita nggak ngerti juga kalau misalnya itu kan emang udah ada, kita datang udah ada. Oh, datang udah ada. Sebelumnya nggak ada pernah ada laporan dari warga, nggak pernah. Iya, nggak pernah ada laporan Nggak gitu. ada laporan. Nggak. Tapi yang ngajak gerbek dari Sandi sendiri kah atau Sandi kali, emang dia yang datang. Kalau nganterin pulang memang sering subuh, karena kalau saya pulang dari lokasi syuting ini aja di atas jam 12 malam, jam 1, jam 2. Wajar kalau sampai rumah saya subuh. Pulang dari rumah saya juga subuh. Itu klarifikasinya. Sepertinya Sandi itu mempunyai dugaan pacar saya ada di rumah itu karena ada mobilnya. Padahal mobilnya pacar saya ini memang dikasihkan ke saya untuk saya bekerja. Itu bukan salah satu tanda bahwa kalau ada mobil itu berarti di dalamnya ada pacar saya. Itu bukan kayak gitu dan dia salah. Meninggalkan berita soal Sandy Tumiwa yang terus-menerus mengusik kehidupan sang mantan istri, lalu seperti apa curahan hati istri atlet angkat besi peraih emas SEA Games 2017 yang rumah tangganya hancur karena sang suami diduga jatuh ke pelukan pelakor yang masih duduk di bangku kelas 2 SMK. Seperti apa pula aksi heroik pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang menolong seorang pelakor yang tengah hamil saat pingsan dan mengalami pendarahan. Jangan kemana-mana, Intens akan segera kembali setelah ini. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Natasha Manuela. Dari konflik Tessa Kaunang dan Sandy Tumiwa yang semakin memanas, inilah fenomena pelakor alias perebut laki orang yang kembali terjadi. Berawal dari curahan hati seorang ibu 2 anak bernama Wiwi di sosial media yang ditalak sang suami atlet angkat besi pasca menikah kembali dengan seorang gadis. Lantas benarkah sang suami menikah dengan sang gadis karena sudah telanjur hamil? Dan seperti apa pula curahan kesedihan Wiwi yang akhirnya mantap memilih untuk bercerai?